Duduk aja, duduk aja enak ya. Hah? Duduk aja enak. Duduk gak apa-apa. Duduk aja, ya duduk aja. Kalau diri nggak akan ganteng ya. Iya, emang udah ganteng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam man kana lahu madlamatun li akhihi min jaddihi wasayyin falyatahalal al-hadis. Sadaqallah wa sadaqa rasulun nabil habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyaitonir wasyakirin. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang terhormat dan sama-sama kita hormati Ketua TKM serta jajarannya, juga kepada para ustaz, para tokoh dan semua masyarakat, khusus Bapak Ustaz Al-Amin, Bapak Ustaz Mukim, Bapak Ustaz Iwan, Bapak Ustaz Anam, Bapak Ustaz apa lagi? Haji Imam ya. Pokoknya banyak kan dikata bumi berkah, alhamdulillah ya. Ya, kita doakan mudah-mudahan semuanya dipanjangkan umur dalam keadaan sehat lahir batin sehingga bisa istiqomah hidup kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kepada aparatur pemerintah, khusus Bapak RW ada. Ya, dan para RT dari RT 1 sampai berapa? 9. Ya. Doakan semuanya selalu diberikan hidayah, petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa menjalankan tugasnya dengan amanah. Kepada para bapak, para ibu, hadirin wal hadirat, yang mudah-mudahan kita semua selalu dimuliakan dan diberikan taufik serta hidayah dan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kumpulnya kita dirahmati dan diberkati serta diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, juga mendapatkan pahala pesantren yang banyak dunia lebih akhirat. Amin. Terutama ala silaturahmi, mudah-mudahan itu tidak dimudahkan dan dibarokahkan, dan terlebih lagi momen malam ini adalah halal bihalal, mudah-mudahan tanpa dipinta, tanpa dituntut, tanpa diharap, kita semuanya sudah saling memaafkan. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Baru saja Ramadan berlalu, yang disempurnakan dengan hari raya Idul Fitri, juga halal bihalal di mana-mana. Nah, mudah-mudahan segala amalan kita selama Idul Fitri, Ramadan, baik itu sholat, puasa, zakat, tilawah, qiyamul lail, dan yang lainnya, pokoknya rangkaian selama Ramadan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala,
dan sebagai pembebasnya, sebagai pengantarnya, inilah dengan acara halal bihalal. Karena walaupun kita tobat betul-betul kepada Allah, yang menyangkut hak Allah memang insya Allah. Tapi kalau yang menyangkut dengan hakul adami, itu kalau tanpa kita minta halal, kita minta maaf dan tidak dimaafkan, ini akan terbawa sampai ke akhirat. Nah, di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Man kanat lahu mazlamatun li akhi min yatihi aw syai'in falyatahalal minhul yaum." Yang artinya ya langsung aja lah Pak, Quran Arabnya kayak sama aja tujuannya Pak. Jadi siapa aja, laki, perempuan, tua, muda, yang mana dia itu berbuat zalim kepada saudaranya, baik itu berupa merusak kehormatannya ataupun memang dia menganiaya yang lain, seperti pengambilan harta tanpa hak, yang mungkin nanti di hadis yang kedua itu lebih jelas lagi ya. Maka hendaklah dia itu minta halal dari saudaranya itu pada hari ini, sebelum di mana pada hari nanti tidak ada dinar, tidak ada dirham, karena di sana itu enggak berlaku yang namanya dinar, dirham, pokoknya mah uang ya, enggak berlaku. Nah, kecuali hanya amal. Nah, itu kalau memang dia punya amal, itu dibayar pakai amal. Ya, seperti kita pernah menjolimi seorang ya, kalau punya amal itu ada buat bayarnya. Si A, si B itu ya. Ya, kalau di dunia belum diselesaikan, makanya tadi wanti-wanti sebelum ini terjadi di dunia kudu saling menghalalkan. Nah, setelah diberikan amal-amal baiknya dia itu kepada yang bersangkutan, yang pernah dizolimi, yang pernah dianiaya di dunia ini, sementara sampai habis, sementara kezoliman itu belum selesai. Karena lebih banyak, walaupun dia itu amalnya banyak, tapi ternyata kezoliman lebih banyak. Nah, maka kalau sudah demikian, itu keburukan orang yang dizolimi itu diambil, ditimpakan kepada dia, sehingga nggak ya lagi ya, karena boro-boro kita nanggung dosa orang, dosa kita juga balang, akhirnya nauzubillah yaitu masuk neraka. Nah, bahkan dalam hadis yang lain ya, riwayat Imam Muslim secara khusus, kalau yang tadi itu riwayat Imam Bukhari Muslim ya, ini secara khusus Imam Muslim yang meriwayatkan tapi tetap sahih. Ya, karena kalau hadis kalau diriwayatkan oleh Imam Muslim, apalagi Imam Bukhari, udah nggak asing lagi, udah nggak perlu ditanya kesohihannya, keabsahannya, yang udah patut layak untuk dipatwakan gitu. Bagaimana? Jadi sumbernya dari sahabat Abi Hurairah, ini hadis di mana Rasulullah SAW suatu ketika pernah kumpul-kumpul bersama para sahabat. Sebagaimana kita kayak gini nih ya, cuma saya bukan Rasul ya. Pewaris insya Allah ya, emang karena sepinter apapun, sehebat apapun, setelah Rasul pun udah nggak ada lagi. Jangankan Rasul, Nabi aja. Makanya di sana baca bahasanya khotaman nabiin, bukan khotaman Rasul, bukan khotaman mursalin. Sebab Nabi aja ditutup, apalagi Rasul. Rasul itu lebih utama daripada Nabi. Setiap Rasul pasti Nabi. Kalau Nabi belum tentu Rasul. Makanya dari 124.000 disurtil yang jadi Nabi, yang jadi Rasul itu hanya 313.
Dari 313 disurutin lagi yang wajib kita ketahui itu alhamdulillah cuma 25 ya. Jadi kalau kita wajib kudu tahu yang 313 kayaknya dosa semua nih. 25. Nah, ini bagaimana nih? Suatu ketika Rasulullah SAW melemparkan pertanyaan kepada para sahabat. Atadruna mal muflis? Apakah kalian tahu apa itu muflis? Kalau bahasa kita mah muflis itu bangkrut. Dan ketika bicara bangkrut, kita pasti mengarahnya kepada orang yang usaha rugi gitu ya. Ya pokoknya mah yang nggak nguntungin lah, itu umumnya. Nah, ternyata para sahabat juga sama nih. Begitu ditanya, apakah kalian tahu apa itu muflis? Nah, kata sahabat, al-muflisu ya bina man la dirhama lahu wala mata. Jadi yang dimasukkan muflis menurut kami ini kata sahabat itu orang yang tidak punya dirham dan tidak punya barang. Artinya nggak punya uang. Tadilah kalau dagang mau bangkrut apa gitu ya. Ya bokeh lah lebih populernya mah. Nah itu pun sebenarnya memang nggak disalahkan oleh Rasulullah karena kalau menurut ukuran dunia memang demikian. Tapi karena ini maksudnya adalah urusan akhirat, makanya dijelaskan oleh Rasulullah. Nah, Pakola maka Rasulullah bersabda, Innal muflisa min ummati. Sesungguhnya orang yang muflis yang bangkrut dari umatku nih. Segini umat Rasul ya. Apalagi yang bukan umatku udah gak diharap. Umat Rasul aja nih sangat disayangkan kalau dia memiliki atau memang muflis bangkrut. Apalagi kalau umat lain. Bagaimana? Yati iya datang kelak yaumul kiamat pada hari kiamat. Oh orangnya mah ahli ibadah di dunianya. Disolatin dengan membawa pahala sholat, rajin sholatnya, bahkan ini udah jadi pahala. Berarti kalau udah jadi pahala, ibadahnya udah betul. Dan ketika ibadahnya betul, itu udah berdasarkan ilmu. Udah nggak dibicarakan di sini kalau hanya sekedar ibadah yang nggak betul karena nggak berdasarkan ilmu. Ini bicaranya sholatnya juga udah betul sah karena berdasarkan ilmu. Bahkan bukan sholat aja. Dia bawa juga pahala puasanya kemarin tuh Ramadan tuh ya. Ini juga yang memang udah betul karena didasarkan dengan ilmu. Kemudian dia juga kemarin di bulan Ramadan kan ada zakat fitrah ya. Ya kalau memang dia udah kewajiban zakat mal juga dikeluarkannya. Itu. Tapi sayang 1000 sayang. Ya walaupun dia banyak membawa pahala sholat, puasa, zakat, bahkan ibadah yang lainnya gitu ya. Tapi sayang di waktu di dunianya ternyata banyak kezoleman yang dia kerjakan. Khususnya dia sering mencaci orang lain. Dia sering menuduh orang lain. Dia juga suka makan makanan yang nggak halal, yang bukan hak. Punya orang lain tanpa izin. Ya bahkan dia juga sampai membunuh, nauzubillah. Ya minimal dia juga di dunianya sempat memukul orang lain. Ini maka jangan so jago ya, jangan mentang-mentang dia jago, sewenang-wenang gitu. Dengan merasa kekuasaannya dia seenaknya gitu ya. Karena menurut dia siapa yang berani sama saya? Siapa yang bisa dengan saya? Saya kebal hukum gitu ya. Nah, akhirnya gimana tuh? Maka semua ini bakal diberikan dari kebaikan-kebaikan itu. Maksudnya gimana? Jadi ini orang yang menzalimi itu tuh dibayar tuh. Baik itu yang berupa dia mencaci orang lain, menuduh orang, kemudian dia umpamanya memakan harta tanpa hak, bahkan dia itu sampai membunuh umpamanya. Nah itu karena sekali lagi di sana itu udah nggak ada uang untuk bayar, itu kebaikan-kebaikannya
yang tadi berupa sholat, puasa, zakat yang memang sudah betul sudah jadi pahala, itu diberikan kepada orang-orang yang dizolimin ini. Sama seperti tadi si A, si B ya, pokoknya sampai apa gitu. Nah ternyata karena lebih banyak kezalimannya ketimbang amalnya, walaupun amalnya juga luar biasa ini padahal ya, tapi ternyata dia kezalimannya luar biasa, sehingga habis amal kebaikannya nih dipakai ngebayar kezaliman dia yang berupa tadi menuduh, mencaci, memfitnah, menumpahkan darah dan lain sebagainya ya. Itu habis. Sementara orang-orang yang dizoliminya ini masih banyak yang minta pertanggungjawaban. Akhirnya karena udah nggak ada amal kebaikan gimana tuh? Maka dosa-dosa orang yang dizolimi itu dilemparkan kepada yang menzolimi itu. Maka nggak hayal, karena tadi sekali lagi jangankan kita nanggung dosa orang lain, dosa kita juga wawalah. Nah makanya dia juga itu masuk neraka walaupun pada awalnya pede karena udah merasa ahli ibadah. Bagus memang orang ahli ibadah, tapi itu kalau memang virusnya nggak dihilangkan ternyata lebih bahaya. Bahkan ya apalagi yang sifatnya itu kita memakan harta orang tanpa hak, baik itu nipu, mencuri dan lain sebagainya, itu sampai ibadahnya saja selama 40 hari 40 malam nggak diterima. Doanya walaupun sampai nangis air mata darah tetap udah bakal dijabah. Makanya jangan hati-hati ya, janganlah nggak tahu ini lah dia punya ini, hak mah tetap aja harus dipenuhi. Sebab kalau tidak itu tadi, walaupun dia ahli ibadah nggak diterima, walaupun dia berdoa supaya diampuni dosa tetap nggak bakal dijabah. Nah, makanya momen apa namanya acara halal bihalal ini ya, pokoknya mah tanpa dipinta, tanpa dituntut, dengan sukarela semuanya kita kudu betul-betul saling memaafkan. Insya Allah, amin ya robbal. Kira-kira semuanya nggak maafin saya nih, nggak maafin, nggak maafin. Ya, alhamdulillah. Pokoknya kalau hadir semuanya tanpa minta maaf, bisa maafkan kita insya Allah ya. Dan mudah-mudahan untuk kedepannya, karena memang tadi yang namanya Ramadan itu kita luar biasa. Sesibuk apapun di siang harinya kita penuh kegiatan, tapi masih bisa puasa. Dan supaya puasanya itu berkualitas, kita jaga telinga kita dari pendengaran yang tidak benar, mata kita daripada pandangan yang haram, mulut kita dari bicara yang gak benar, supaya puasanya itu benar-benar diterima. Kemudian malamnya setelah berbuka puasa baru juga kita sebentar lagi masuk waktu isya, betul? Di situ kita bukan hanya sholat awal waktu, tapi berjamaah, bahkan kesananya kita sholat tarawih berapa rakaat dengan witir 23, bisa. Malamnya lagi kita mesti bangun, betul? Karena sahur walaupun sunnah, itu kita belain. Nah, bangun sahur kita nggak langsung tidur karena pengen sholat subuh walaupun berjamaah. Bisa baca Quran kita sempatkan, yang tamat, betul kemarin? Ada yang tamat ada? Alhamdulillah. Ya, walaupun nggak semuanya mungkin ya, ada yang mungkin hanya tamatnya bacanya sampai 3 juz, ada yang 5 juz, itu masih bagus daripada nggak sama sekali ya. Ya kalau Ustaz Nurdin mah pokoknya mah dia mah bulan puasa mah kemarin dia mah satu sekali ngadepin pembukaan aja dia mah langsung 3 juz dia. Apa? Juz buah, juz melon itu, alpukat dia. Ya, lalu-lalu ketika datang ya.
Alhamdulillah. Jadi itu bisa tuh semua itu ya. Nah ini mestinya jangan sampai luntur gara-gara berlalunya Ramadan. Kalau luntur hilang, semangat Ramadan seperti itu gagal. Sebab Ramadan itu riadoh, latihan untuk persiapan ibadah 11 bulan ke depan. Kalau kembali lagi kepada sebelumnya, sekali lagi gagal. Jadi bukti daripada keberhasilan ibadah di tempat selama Ramadan kemarin, bagaimana setelahnya ini nih. Sebagaimana arti awal adalah peningkatan, minimal kita pertahankan. Sehingga kalau kita bisa mempertahankan semangat Ramadan, kita termasuk orang-orang yang istiqomah. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang istiqomah, yang terus nih berlalunya Ramadan tetap dia pertahankan semangatnya. Apalagi ditingkatkan ya, luar biasa. Maka ya, dia itu nggak akan ada rasa takut, rasa khawatir, dan rasa sedih. Apa bedanya dalam ayat ini arti takut dengan sedih? Dari berbagai kitab tafsir ya, ini di dalam ayat ini pengertiannya kalau takut itu hubungannya dari kematian sampai ke sananya. Ya pokoknya masih berhubungan dengan akhirat. Sementara yang namanya kesedihan itu biasanya ditinggalkan, seperti keluarga, harta, kerjaan dan lain sebagainya. Pendeknya urusan dunia. Jadi orang kalau memang sudah istiqomah, itu dia walaupun dijemput dengan kematian, udah nggak bakal takut lagi. Apa yang ditinggalkan, nggak ditangisi, nggak disedihkan. Kenapa? Istiqomah. Dan memang di dalam surat Fusilatnya ada ya, bahwa kata malaikat, saya akan menjadi penolong yang baik di dunia maupun di akhirat. Makanya kalau kita pengen dapat keuntungan tersebut ya, ini sekali lagi kesimpulannya ya, setelah kita tadi sudah saling memaafkan sebagai penghantar untuk diterima amal kita secara utuh, juga kita pertahankan dengan keistiqomahan sehingga kita tidak akan takut, tidak akan sedih, tidak akan takut menghadapi kematian, dan tidak akan sedih kita meninggalkan apapun yang kita miliki, karena semuanya adalah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Siapa yang meninggal ya? Ya, bahkan ada suatu ungkapan al istiqomah khairun al bikaromah. Istiqomah itu lebih baik daripada 1000 karomah. Karomah itu adalah pakaian para wali itu diberikan. Istiqomah apa karomah? Seandainya dia pengen nggak bakal dipinta. Ketika dia udah merasa punya udah karomah, gagal. Nah satu juga repot ya, apalagi hanya walinya, wali apa? Wali murid, wali nikah, nggak bakalan dapat karomah. Wali-walinya kan belum menjamin. Tapi ternyata dengan keistiqomahan kita bukan saja dapat satu karomah, akan tetapi 1000 bahkan lebih baik. Makanya ya, sekali lagi ya mudah-mudahan khususnya saya menasihat diri sendiri ya, mari kita tingkatkan, paling tidak kita pertahankan istiqomahan, yaitu berupa semangat Ramadan, karena memang Ramadan itu adalah pelatihan untuk kebiasaan 11 bulan ke depan, sehingga betul-betul ya latihan kita, ujian kita selama Ramadan kemarin itu berhasil dan termasuk minal aidin wal faizin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, karena guru kita sudah datang alhamdulillah, dan saya sudah cukup lama juga ya, mudah-mudahan manfaat. Mohon maaf dan maklum. Subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap ya. Dari mana?